Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi indahnya Al-Quran. Kalau yang baca dan menyimak Al-Quran, mendengar tapi tidak tersentuh hatinya, kasihan, dia lagi sakit, hatinya mati. Allah menggambarkan kalau ayat Al-Quran diturunkan di atas gunung, gunung itu bisa hancur. Masa Allah turunkan Al-Quran dan kita rasakan di hati kok tidak merasa apa-apa, biasa-biasa aja. Saya pernah melihat sebuah rekaman video di Jerman. Ada seorang tua masuk sebuah toko muslim, mau belanja, mau beli belanja mungkin makanan halal apa gitu. Beliau sudah tua, mungkin 70 lebih. Yang punya toko di dalamnya dia mensetelkan ayat suci Al-Quran melalui CD murattal. Si bapak yang tua begitu masuk ke toko untuk belanja malah diam sambil bersandar di meja yang ada di sebelahnya. Diam sambil meneteskan air mata. Ini non muslim, bukan Islam. Dia terasa tersentuh hatinya. Habis itu dia tanya sama yang punya toko, ini apa ini? Itu suara apa itu? Saya tidak pernah seumur hidupku mendengar suara yang bisa menyutukan hati saya seindah kalimat-kalimat itu. Dia jelaskan, ini suara Al-Quran. Apa itu Quran? Dia tidak tahu. Dijelaskan dan dihadiahkan Quran, ada terjemahan bahasa Jerman. Dia tidak pernah lewat satu hari membaca dan menartikan artinya, mempelajari maknanya sampai khatam. Dan kemudian ketika dia khatam, dia langsung ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biarpun orang kafir terbuka hatinya, dia saat mendengar kalamullah wallahi tersentuh hatinya. Masa hati kita lebih keras dan lebih kasar daripada batu? Makanya saya sering bilang sama jamaah, tingkatkan pendengaran Al-Quran. Sering dengar, bukan hanya baca, tapi simak. Karena mendengar Al-Quran wasilah untuk menyucikan hati kita. Ada 3 hal yang bisa merusak hati dan bisa juga memperbaiki hati. Mata melihat, telinga mendengar, lisan lidah mengucap. Kita berkata dusta, bohong, titik hitam di hati. Kita baik, jujur, titik putih di hati. Kita dengar yang baik, halal, kalimatun tayyibah, nasihat, zikir, doa, kita dengar yang baik, titik putih di hati. Dengar gosip, fitnah, adu domba, berbagai macam, titik hitam di hati. Mendengar jelekannya orang, ingin tahu cerita orang, titik hitam di hati. Mempandangi yang halal, akan Allah berikan titik hitam putih di hati. Melihat yang haram, yang tidak dihalalkan oleh Allah, mempandangi yang haram, titik hitam di hati. Tergantung, kalau terlalu banyak titik hitam di hati, tertutup hatinya. Dan penyakit namanya ran. Dan obati ran itu tidak bisa diobati secara medis. Tapi ran adalah penyakit yang menutupi cahaya hati. Bisa diobati dengan zikir. Perbaiki pandanganmu, perbaiki pendengaran telingamu, dan perbaiki ucapanmu. Akan disucikan hatinya. Di antaranya sering pandangi Al-Quran, baca Al-Quran dengan dengar Al-Quran.